Tapi sebelum kita ke informasi terkait dengan kekerasan pada anak ataupun kekerasan karena geng motor, kita akan ke informasi yang ini juga bikin viral beberapa waktu belakangan, yakni penembokan akses jalan sebuah rumah di kawasan Tajur Ciledug. Nah ini nih kasihan banget ya, karena penghuni rumah yang hendak beraktivitas harus memanjat tembok terlebih dahulu baru bisa keluar rumah. Aduh, dan ternyata ya aksi pembangunan tembok ini dilakukan para ahli waris. Betul. Dan sebenarnya kalau kita berpegang pada data Badan Pertahanan Nasional nih, tembok yang membentang itu kurang lebih 300 meter. Seharusnya ternyata jalan umum. Oh, bukan milik ahli waris. Ini menarik banget sih, karena nggak cuma satu keluarga yang akhirnya kerepotan, tapi banyak warga yang akhirnya harus memanjat tembok hanya untuk keluar dari kawasan rumah mereka. Aduh, rumit banget. Berikut ini. Inliners yang namanya punya rumah dan tanah memang menjadi impian setiap orang ya. Tapi kalau tidak hati-hati malah bisa menjadi sumber konflik nih. Seperti yang terjadi di Tangerang, Banten ini, Inliners. Karena lahan yang menjadi sengketa, sang pemilik tanah nekat membuat tembok yang menutup akses keluar masuk rumah warga. Akibatnya, hingga Senin siang warga di Jalan Kafling, Brebes, Tangerang, Banten harus berjuang memanjat tembok demi masuk ke dalam rumahnya. Waduh, apa nggak bisa dirembuk baik-baik ya? Kan capek banget kalau tiap hari harus naik turun kayak gini. Tembok beton dibangun oleh keluarga Asrul Burhan yang mengaku sebagai ahli waris dari jalan seluas 300 meter persegi. Sebelumnya lahan ini diketahui telah disita bank karena persoalan hutang pada tahun 2019 lalu. Dalam prosesnya, keluarga Hadianti memenangkan lelang yang dilakukan oleh bank dengan membayar 700 juta rupiah. Usai melakukan rapat bersama unsur Forkompinda Kota Tangerang, pemerintah Kota Tangerang berencana membongkar tembok beton lantaran diketahui tanah tersebut merupakan jalan umum. Nah, lain lagi dengan yang di Jawa Timur, Inliners. Gara-gara berebut harta gono gini, seorang perempuan menyuruh orang untuk menghancurkan rumah mantan suaminya di Kabupaten Mojokerto. Dan sang mantan suami pun kemudian terpaksa tinggal di gubuk seadanya dekat kandang kambing. Penghancuran rumah ini merupakan buntut dari perselisihan masalah harta gono gini setelah Kasnan dan Ainun Rohmah bercerai 20 tahun yang lalu. Ainun Rohmah meminta kompensasi harta gono gini sebesar 30 juta rupiah. Namun Kasnan tidak bisa memberikan uang yang diminta karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Jalan damai keduanya juga tertutup karena sama-sama merasa memiliki hak. Jadi memang semoga kasus ini bisa segera terselesaikan dengan baik ya. Betul. Karena sesuai dengan data BPN tadi nih, kayaknya tadi aku sempat bilangnya Badan Pertahanan ya. Pertanahan harusnya ya? Harusnya pertanahan ya. Betul. Ini efek masih pagi dan kayaknya tadi saya lewatin tembok nih, jangan-jangan tadi. Tapi yang jelas kalau misalnya ada sengketa tanah itu, kalau misalnya sampai merugikan warga, bahkan mobilitas mereka terganggu, ini nampaknya nggak bijak juga. Dan apalagi diketahui bahwa tembok dibangun di atas jalan raya dan akan dibongkar oleh pemerintah setempat begitu.